Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawala amma ba'd. Teman-temanku hadirin dimanapun kalian berada, mudah-mudahan semuanya tetap mendapatkan anugerah, maghfirah dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita semua masih melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim, yakni berpuasa di bulan suci Ramadan. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita melihat histori para anbiya, banyak nabi, bahkan hampir seluruh nabi itu adalah keturunan dari Bani Israel. Pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan keturunan dari Bani Israel? Kalau hidupnya beliau memang di tanah Mekah yang sukunya itu didominasi dari suku Quraisy. Lalu apakah Nabi sebenarnya memang dari Bani Israel, artinya dari keturunan Israel? Kalau kita melihat rujukan nasab beliau, itu bertemu dengan Nabiullah Ismail dan Nabiullah Ibrahim, bin Ismail bin Ibrahim. Maka hakikatnya Nabi Muhammad itu adalah keturunan dari Bani Israel. Apa buktinya? Dalam Al-Quran Allah menjelaskan, ketika itu Nabi Ibrahim berdoa tepat berada di tanah Mekah. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, utuslah seorang rasul minhum dari keturunan kami, fihim di tanah itu, yakni tanah Makkatul Mukarramah. Artinya bahwa doa dari Nabi Ibrahim, beliau meminta keturunannya itu ada yang meneruskan risalah, nubuwah, kenabian untuk nasrul Islam, yaitu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi walaupun Al-Quran ini menjawab muskilah yang dilontarkan oleh kaum Quraisy, tetap kafir Quraisy tidak menerima Nabi sebagai Rasul. Kenapa? Karena Nabi memiliki keturunan dari Bani Quraisy. Dari siapa? Dari Fihr. Dari Fihr. Wasmuhu Quraisy. Nama salah satu buyut, nama salah satu nenek moyang dari keturunan Quraisy. Sehingga ketika Nabi dinobatkan oleh banyak beberapa sahabat yang iman kepada Nabi, itu tidak percaya atau tidak tidak begitu diyakini oleh Abu Bakar bahwa itu adalah seorang rasul karena turunan dari Bani Quraisy. Sedangkan rasul-rasul atau nabi-nabi sebelumnya itu keturunan dari Bani Israel. Nah, ini menarik. Satu sudah dijawab, ternyata dibalik kenapa Nabi itu turun di Makkatul Mukarramah, karena Makkatul Mukarramah itu menjadi guidance, sentral, pedoman, pegangan seluruh umat Islam di seluruh dunia. Sehingga ketika musim haji bagaikan magnet yang tidak bisa diakumulasi kekuatannya berapapun
kekuatan magnet itu, yakni adalah Ka'bah. Lalu apa yang menjadi makna besar Nabi itu dari keturunan Quraisy dan berdakwah di Makkahul Mukarramah? Hakikatnya adalah Nabi sedang melengkapi seluruh perjalanan para nabi dari Nabi Adam hingga Nabi Ibrahim, bahkan Nabi Musa alaihissalam. Semuanya sedang dirangkum oleh Nabi dari berbagai peristiwa. Jeddah itu peristiwa Nabi Adam bertemu dengan Siti Hawa. Ya. Di Bukit Tursina peristiwa Nabi Musa alaihissalam. Di beberapa peristiwa Isra Mi'raj itulah Nabi hakikatnya sedang melakukan pengumpulan tadwinul sejarah, histori dari para nabi dikumpulkan menjadi satu milah, menjadi satu ajaran, yakni syariat Islam. Sahabat-sahabatku rahimakumullah, ini menarik. Salah satu contohnya adalah ibadah umrah, ibadah haji. Tawaf pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian juga melontar jumrah. Kemudian sa'i dari Safa ke Marwah. Itu adalah peristiwa-peristiwa para nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Tetapi Nabi lengkapi dalam satu ritual ibadah, yakni haji atau umrah. Maka haji itu sebagai pelengkap syariat Islam atau sebagai pelengkap rukun Islam setelah syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Maka ketika orang itu diberikan kekuatan, diberikan kenikmatan untuk bisa melaksanakan ibadah haji kepada Allah, maka laisal jaza illal jannah. Maka balasannya adalah tak lain adalah surga. Nabi Ibrahim juga pertama kali yang meletakkan Bakkah, tanah atau batu sebagai ciri yang sekarang menjadi Ka'bah. Apa buktinya? Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Siapa yang pertama kali wudi'a lin-nasi di Bakkah mubarakan? Nabi Ibrahim alaihissalam. Luar biasa, masya Allah. Jadi intinya adalah Nabi mendapat predikat sebagai khatamin nabiyyin itu sangat rasional secara sejarah. Berpikir secara sejarah sangat rasional. Karena dari berbagai peristiwa-peristiwa yang terjadi, termasuk Isra Mi'raj yang banyak mukjizat itu hadir dialami oleh Rasulullah. Itulah menjadi bukti bahwa Nabi sebagai pelengkap syariat dari nabi-nabi yang terdahulu. Makanya kata Nabi, innama bu'itsu, dalam hadis qudsinya, innama bu'itsu litammima makarimal akhlaq. Akhlak bukan berarti dalam arti etika, bukan berarti dalam arti tata krama atau sopan santun, tapi akhlak bisa dimaknai dengan kaifiyatul ibadah, mahdhu au ghairu mahdhu. Bagaimana Nabi menciptakan pasar, bagaimana Nabi menciptakan sebuah sistem di dalam perdagangan saat itu melalui Siti Khadijah sebagai seorang yang dermawan, yang kaya, kemudian menjadi istri Rasulullah SAW. Ini bukti bahwa bukan hanya dalam hal ibadah Nabi memberikan contoh, tetapi dalam hal muamalah, bahkan munakahah dan jinayah pun Nabi tetap memberikan satu hukum syariat. Oleh karena itu, sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah, mari kita perbanyak selawat kepada Nabi untuk mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumul qiyamah. Karena Nabi Muhammad sangat luar biasa. Tidak ada manusia sehebat Nabi Muhammad. Sehingga Allah mengatakan, tidak akan aku ciptakan langit atau bumi atau seisinya
kalau saya tidak menciptakan nurnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi, mari kita kuatkan ibadah kita, mari kita kuatkan puasa kita, kita teruskan sampai akhir Ramadan. Mudah-mudahan kemenangan itu yang kita dapatkan di 1 Syawal di atau Idul Fitri adalah kemenangan yang hakiki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.